kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 18 September 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Vendi Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, bunga bumi dibarui oleh Sang Penaruh ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasi jiwa aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka ini sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepenggal ayat kisah ini yang kita dengarkan dalam bacaan suci hari ini sebenarnya mau mengkritik tentang kesombongan dan keangkuhan kita orang-orang beriman. Kerap kali karena kesombongan rohani membuat kita angkuh atau kurang rendah hati untuk mau berbaur dengan sesama dalam sebuah kebersamaan. Dan pada akhirnya kita mulai membentuk tembok pemisah. Ada kelompok si A, kelompok si B, lalu melihat dengan sekilas mata tentang kelompok yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini disebut dengan keangkuhan, dengan kesombongan rohani. Sangat sulit untuk kita mau merendah, kita mau tunduk dan rendah hati untuk mau belajar sesuatu hal dari orang lain. Karena terkadang orang menganggap diri bahwa saya bisa, pokoknya saya bisa, saya tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain. Dan dengan demikian menunjukkan kesombongan seseorang yang tidak ingin untuk belajar dari sesamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang sama pula dialami oleh Yesus sendiri. Para kaum ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah kaum kelompok atau sekelompok orang yang dimana mereka sebenarnya tidak tahu sesuatu, tetapi kurang rendah hati, kurang merendahkan diri, kurang punya inisiatif dalam diri untuk mau belajar dari Yesus, mau belajar dari para pengikut Yesus yang mungkin lebih tahu sedikit daripada mereka. Dan itu sungguh tidak mereka lakukan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, ahli-ahli Taurat, kaum Farisi masa kini sangat banyak kita jumpai di mana-mana. Mungkin di dalam kebersamaan di lingkungan sekolah, di kantor, di lingkungan sekitar kita, kita masih menemukan orang-orang Farisi yang demikian, yang sangat sombong, sangat angkuh untuk mau mempelajari sesuatu dari sesamanya. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, inti dari kisah Injil hari ini, Yesus hanya mau mengajak kita supaya bisa merendah hati, bisa belajar untuk meminta bantuan pada sesama, belajar untuk tidak terlalu menyombongkan diri, belajar untuk sama seperti dengan sesama kita. Mereka yang tidak memiliki apa-apa, mereka yang tidak berdaya, kita diajak oleh Yesus supaya bisa rendah hati dan turut merasakan apa yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, mari kita diajak untuk kembali ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah saya masuk dalam kelompok orang-orang Farisi masa kini, ataukah saya termasuk dalam kelompok pengikut Yesus, pengikut
Allah yang senantiasa memiliki semangat kerendahan hati di dalam diri. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Terima kasih
kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini, kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus